Masuk. Kenapa dokternya cowok? Pergi ke kelas. Ada $2 juta di kartu ini, jadilah pacarku. Ada apa? Kakiku sakit. Di sini. Di bagian mana kakinya? Bukannya kita sudah putus? Kamu masih ngapain di sini? Aku cuma mau ambil buku matematikaku. Aku nggak suka kamu lagi. Keluar sekarang juga. Keluar. Paha. Ini. Bagian dalam paha. Yang satunya. Kenapa kamu nggak tunjuk aja titiknya? Kamu kan seharusnya profesional, ya kan, Dr. Vance? Di sini. Seharusnya bagian dalam paha. Ligamennya tegang. Bisa diobati? Pertama, pergi dulu buat MRI. Bisa dipijat? Itu lebih ke pengobatan tradisional Tiongkok. Oke. Ini rekam medisnya dari pasien tadi. Telepon dia. Suruh dia kembali untuk kontrol 3 hari lagi. Kamu cuma nutup-nutupi aja, ya? Oh, kondisinya cukup serius. Aku juga akan ada di sini 3 hari lagi untuk memeriksanya sendiri. Oke. Serena, aku akan datang menemui kamu beberapa hari lagi. Ada apa? Aku dengar keluarga Vance mengakui anak haram yang mewarisi semua aset mereka. Situasi orang tuamu. Jangan, aset mungkin bisa membaik. Ini minuman yang kamu pesan. Hei, Serena, Hayes? Kamu salah orang. Ah, yang benar? Mana mungkin aku salah? Hei, lihat, itu teman sekelas kita dulu, Serena Hayes, satu-satunya. Kami mengundangmu ke reuni, tapi kamu tidak pernah datang. Dan sekarang kamu jadi pelayan di sini? Betul sekali, Bung. Selamat menikmati, semuanya. Duduk saja dan minum bersama kami, gimana? Ayo, duduk. Biar saya bersulang untukmu. Serena. Baiklah, semuanya, selamat bersenang-senang. Cuma segitu minumannya? Aku masih harus bekerja. Beresan si gajimu sebulan berapa? Duduk dan nongkrong sama kami. Kami akan bayar kamu, semua minuman di sini, akan kubeli semuanya. Bung. Berapa penghasilanku di sini, bukan urusanmu. Masih lebih baik daripada kakakmu yang pencuri. Hei, maksudmu pencuri apa? Keluar sebentar. Gak apa-apa. Sudah kubilang berhenti. Kenapa sih harus bikin keributan? Aku yang urus. Wah, Serena. Lama juga ya. Bukan maksudku kasar, tapi bajumu itu sudah beberapa tahun lalu modelnya, kan? Belum dibuang juga? Tapi martabatmu sudah benar-benar kau buang, ya? Perubahan yang besar sekali, pasti mahal harganya. Kamu tahu apa? Ini namanya mengikuti tren. Julian. Kenapa dengan tanganmu? Bukan apa-apa, sama sekali bukan apa-apa. Dingin di luar. Seharusnya kamu pakai jaket. Apa yang terjadi antara kalian berdua? Kamu tahu nggak dia orang seperti apa? Apa? Kalian berdua saling kenal? Dulu. Tapi keluarganya sudah bangkrut dari dulu. Nggak tahu dia bisa bayar di tempat seperti ini. Jangan-jangan kamu yang bayarin? Jangan bicara seperti itu. Betul, dia yang baru saja bayar. Kamu, tenang. Coba kendalikan emosimu. Mungkin nanti aku bisa antar kamu. Lukamu itu harus diobati. Kudengar keluarga Vance baru saja mengakui seorang anak di luar nikah beberapa hari lalu. Mereka mengadakan pesta. Mau ikut denganku? Boleh.
Kamu dari mana? Kenapa kamu tidak mencari aku? Kenapa aku harus datang ke kamu? Keluarga kamu bangkrut, jadi kamu harusnya datang ke aku. Benar, keluarga aku bangkrut, apa gunanya itu? Tepat. Di mata kamu, aku selalu anak pelayan saja. Apa gunanya aku untuk kamu? Jadi kamu tidak pernah peduli pada aku. Aku tidak bisa jawab itu. Kalau begitu, aku tanya kamu sesuatu yang bisa kamu jawab. Siapa pria itu hari ini? Hubungan kamu dengan dia apa? Hubungan aku dengan dia, itu bukan urusan kamu. Serena, aku sangat merindukan kamu. Aku benar-benar merindukan kamu. Selama 8 tahun ini, dimanapun kamu pergi, apapun kamu lakukan, itu tidak penting. Asalkan kamu kembali, aku ingin melihat kamu setiap hari. Aku tidak pernah berpikir aku bisa. Aku paham sekarang. Baiklah. Aku akan memberi kamu $2 juta per bulan. Jadi pacar aku. Caraku dulu membuang uang ke kamu. Lucu. Aku tidak tertarik. Kamu kerja di tempat itu hanya untuk uang, kan? Kamu bergaul dengan semua orang yang tidak jelas setiap hari. Ikut aku. Cari tahu sesuatu untuk aku. Halo, Bully. Nona Hayes, nenek sudah habis obat khususnya. Kamu harus cepat mengisi lagi. Sudah, aku sedikit kurang uang sekarang. Aku ingin tahu jika Obat ini sangat sulit didapat. Kamu tahu itu. Jika dia berhenti minum, kesehatan nenek mungkin tidak bisa bertahan. Oke, aku paham. Terima kasih. Jika dia berhenti minum, kesehatan nenek mungkin tidak bisa bertahan. Aku sudah cuci baju kamu. Itu saja. Ada lagi? Aku tahu kamu lagi butuh uang. Di kartu ini ada $2 juta. Apa yang kamu butuhkan dariku? Jadi pacarku. Lagi lihat foto sekolah kita dulu? Kamu masih simpan yang ini? Aku selalu suka foto yang ini. Makanya aku simpan. Aku juga suka. Besok adalah jamuan pertamaku. Aku ingin kamu ada di sana bersamaku. Acara mewah kayak gini. Kenapa kamu ajak aku? Bagaimana dengan Isabella? Karena kamu sudah tanda tangan kontrak denganku, nggak perlu banyak tanya. Aku pergi dulu. Aku perlu bicara dengan seseorang. Hei, jangan pergi dengan tangan kosong. Silakan. Kamu kayaknya betah banget di sini. Nikmati harimu hari ini. Wah, lagi makan? Aku lagi sibuk makan. Hei, aku sedang bicara denganmu. Tuli, Aku tidak punya waktu untukmu. Buta? kamu dengarkan aku. Lebih baik jangan tunjukkan wajahmu di sekitarku lagi. Lain kali, yang kulempar bukan anggur. Aku yang akan melempar. Serena, apa kamu sudah gila? Ini orang yang kamu bawa? Aku tidak akan pernah mengizinkannya untuk menikah ke dalam keluarga Vance. Aku tidak punya niat untuk membiarkan siapapun masuk ke dalam keluarga Vance. Kamu baru saja kembali. Banyak hal yang belum kamu pahami. Mengerti. Satpam, keluarkan dia dari pandanganku. Ada apa dengan semua teriakan ini? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Oh, pahlawan penyelamatnya datang. Isabella, kamu tahu kamu sedang di mana? Ini adalah pesta keluarga Vance. Beraninya kamu membuat keributan?
Kamu tahu apa hubunganku dengan keluarga Vance? Apa urusannya dengan aku? Penjilat yang menjilat semua orang? Masih lebih baik darimu. Berhubungan dengan anak asisten rumah tangga, dia cuma sampah yang lahir dalam kemiskinan, dan kamu memperlakukannya seperti emas. Ada apa dengan semua keributan ini? Julian, Serena sedang bertingkah aneh. Apa yang terjadi? Kami hanya bercanda. Ini, hapus saja. Kalau nggak mau, ya sudah. Pak Cole juga ada di sini. Ya. 2 lawan 1. Tapi aku nggak butuh kamu. Hei, Pak Vance. Izinkan saya memperkenalkan pacarku secara resmi, jadi kamu nggak perlu khawatir tentang dia. Kamu ngomong apaan sih? Kurasa kamu harus ganti baju. Pak Vance, Serena perlu ganti baju. Dan bisa pergi sendiri, jadi nggak pantas kalau kamu yang menuntun jalannya, kan? Bagaimana menurutmu? Ini kan tempat orang lain, kamu pikir kamu bisa nemuin? Apa kamu sudah lupa siapa yang kamu temani hari ini? Masa kamu berani membeberkan hubungan kita di depan Isabella? Apa kamu segitu terganggu sama hubungan kita? Kita cuma... Serena, kamu ngapain? Jangan buka pintunya. Jangan. Aku mau ganti baju. Ganti baju? Jujur aja. Sebenarnya apa sih hubunganmu sama cowok itu? Ada apa dengan kamu dan pria itu? Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Aku pernah naksir dia. Tidak berhasil. Tepat sekali. Dengar, pria itu jelas-jelas bukan seperti yang terlihat. Dan satu hal lagi, tempat kamu kerja sekarang, kamu jangan kembali ke sana. Apa kamu tidak dengar apa yang Isabella baru saja katakan tentangmu? Apa yang dia katakan tidak ada hubungannya denganku? Lalu bagaimana aku harus mencari uang? Kamu bisa datang kerja di perusahaan ayahku. Jadi kamu bilang lebih baik kerja di tempat seperti itu sekarang daripada menerima bantuanku, begitu, ya? Aku akan memikirkannya. Hei, tunggu. Kamu ikut atau tidak? Bersikap seolah-olah aku yang melakukan kesalahan. Mulai besok, kamu bekerja untukku. Kenapa? Karena kamu kerja shift malam terus. Itu memengaruhi pengalaman layanan saya. Hei, izinkan aku mengingatkanmu. Di dalam kontrak, tertulis jelas hitam di atas putih. Satu-satunya kontak dengan lawan jenis yang diizinkan hanya dengan aku. Aku tidak ingin melihat pria lain bisa dengan santai menaruh tangan mereka padamu. Itu ada di dalam kontrak. SSZ, aku dengar cewek baru itu bahkan tidak kuliah, dia masuk lewat koneksi. Serahkan laporannya padaku sebelum siang ini. Apalagi yang dilakukan si penyihir itu sekarang, kalau saja dia bertahan sedikit lebih lama, dia pasti sudah dipromosikan jadi asisten eksekutif. Tapi cewek baru ini merebutnya tepat dari bawah hidungnya. Mari kita tunggu dan lihat dramanya. Pak Wright, apakah aku terlihat cantik hari ini? Oh, Apa yang menarik perhatianmu? enggak ada apa-apa. Kalian ngobrol apa sama Pak Vance? Santai aja. Aku bukan tipe orang yang ikut campur urusan orang. Aku tahu. Sekali kamu cari jalan pintas, kamu akan terus mencari jalan pintas lainnya. Tapi Pak Wright sudah punya pasangan. Jadi jangan macam-macam dengannya. Katanya. Dialah pencari jalan pintas terbesar di perusahaan ini. Dan dia benar-benar menciumnya? Kantor saya. Sekarang, aku mau detailnya. Ya ampun, kamu basah kuyup. Kasihan sekali. Siapa yang melakukan ini padamu? Bukan aku. Enggak ada hubungannya dengan aku. Sudah seharusnya. Hei,
Kamu bahkan tidak menelepon untuk bilang sakit hari ini. Itu berarti absen tanpa alasan. Potong saja gajiku. Kalau tidak ada hal lain, aku tutup teleponnya. Kamu kena flu. Halo, halo? Ding dong, pesanan datang. Ding dong, pesanan Anda. Aku harus bayar untuk ini. Kalau makan malam gimana? Untuk perjalanan sejauh ini, mungkin kamu harus traktir plus nonton film. Terlalu mahal. Aku nggak mau. Serena, kamu. Kenapa sekarang kamu jadi dingin banget sama aku? Bukannya aku selalu kayak gini? Ayo dong, aku udah jauh-jauh datang ke sini. Masa kamu nggak mau ngajak aku masuk? Kamu belum makan, kan? Aku jago masak, biar aku masakin sesuatu buat kamu. Halo, permisi. Hei. Saya mau mengantar obat. Dia masuk ke dalam. Julian, kamu ngapain di sini? Dia pasien saya. Saya ke sini untuk merawatnya. Ada masalah dengan itu? Tentu saja ada. Dia yang minta kamu datang? Resep ini salah. Ini tidak cocok untuk kondisinya. Terus, dia bukan cuma pasienku. Dia pacarku. Jadi minggir. Kamu urusin temanmu di sini. Aku akan siapkan semuanya di dalam. Maksud kamu apa? Julian, jelaskan. Pergi saja. Keluar dari sini. Kamu ngapain? Cemburu. Aku khawatir kamu bakal langgar perjanjian kita. Gimana kalau aku memang melanggarnya? Ya tentu saja aku akan jalankan syarat-syaratnya. Kamu pikir $2 juta sebulan itu uang mudah? Sekarang kamu milikku. Tidak demam. Nggak perlu minum obat. Dengerin aja kata dokter. Kenapa tadi nggak naik lift bareng? Ini kan perusahaan. Terus kenapa? Aku cuma pengen sama kamu tiap hari. Kayak gini, mesra-mesraan. Pak Vance, ada apa ini? Hahaha. Perusahaan. Perusahaanku. Serena, malam ini ada koktail. Setelah kerja, bisa antar aku? Bisa, Pak Wright. Kamu nyetir sendiri? Nggak usah buru-buru. Katanya kamu disokong. Memangnya urusanmu? Berapa? $2 juta sebulan? $2 juta. Sebulan? Kamu pikir kamu segitu harganya? Tapi kalau kamu, $20 juta pun aku nggak mau. Kamu maunya apa sih? Hah? Permisi. Kalau aku nggak mau? Tolong sopan, Pak Wright. Kamu ngapain? Mengangkang begitu. Pak Vance, cewek ini. Mau merayuku? Pasti ada yang nyokong dia di perusahaan. Ini harus kita selidiki, Pak Vance. Kamu keberatan dia. Masuk perusahaan ini ya? Tapi dia. Itu pacarku. Dia pacarku. Sudah kubilang. Siapa lagi yang punya kelas seperti itu? Dan pancaran sinarnya yang memesona? Sekarang apa? Kamu dipecat. Kamu dipecat. Aku harus melakukan apa yang dia katakan. Bu Vance, aku. Mulai sekarang, kalau kamu kerja di tempat lain, tahu tempatmu. Ya, itulah tepatnya. Yang aku lakukan di sini. Mungkin kamu bisa memberiku sedikit dorongan? Menyedihkan sekali. Tidak, Pak Vance, aku pikir tempatku sudah cukup baik, bukan? Giliranmu. Kalau begitu aku pulang? Ada rencana? Iya.
Aku juga. Kalau begitu lakukan urusanmu. Kita punya kontrak. Bukankah seharusnya kamu bersamaku sepanjang hari? Mungkin kamu harus melihat lagi kontraknya. Jam kontrakku adalah di malam hari. Kalau begitu mari kita negosiasi untuk membuatnya sepanjang hari. Kamu serius? Aku selalu serius. Berapa lama selalu itu? Sekitar 8 tahun. Kita berdua, di siang hari, Kita tutup untuk bisnis. salahku. Kamu buta? Baru keluar, ketemu anjing. Kanker hati? Oh, jadi gitu. Sampai segitunya butuh uang. Jadi ini buat ngerawat si tua bangka itu. Jaga mulut kotormu. Nenekku dulu baik banget sama waktu kamu masih kecil. Oh ya? Aku nggak ingat. Lihat dirimu, tega dan gak tahu terima kasih. Orang tuamu tahu nggak? $600.000. Dapat dari mana uang sebanyak itu? Jangan-jangan jadi sugar baby? Bukan urusanmu. Aku bilang kamu boleh pergi. Mau aku tinggal atau pergi? Bukan urusanmu. Wah, enak banget ya. Aku lagi bosan banget nih. Mungkin aku isengin nenek kesayanganmu. Jangan berani-berani. Ambil ini. Kasih ke supervisor Zhang di lantai 22. Oke. Oh, satu hal lagi. Semua lift lain rusak, jadi cuma lift 6 yang beroperasi. Dia butuh ini secepatnya. Jangan sampai kamu gagal. Oke. Cewek baru itu, dia nggak tahu lift 6 rusak. Memang pantas, dia lagi sial. Bukannya semua udah dapat memo? Pak Vance, Kalian pada ngobrolin apa? yang baru masuk beberapa hari lalu. Dia terjebak di lift. Yang mana? Yang cantik itu. Oh, Pak Vance, Anda di sini. Rapat mau dimulai. Semua udah nunggu. Tunda dulu. Tapi Pak Vance, mereka semua udah di sini. Ada apa? Minggir, Pak Vance. Sudah berapa lama macetnya? Aku juga baru sampai. Kalian semua, kalian suka banget nonton pertunjukan, ya? Ada pemberitahuan di grup chat tadi. Siapa yang kirim? Kamu yang tempel tanda rusak ini di sini? Siapa yang bakal lihat dari belakang sini? Dari sana bisa lihat enggak? Kru pemeliharaan sedang dalam perjalanan. Mereka akan tiba dalam sekitar 15 menit. 15 menit. Serena. Serena, tahan, Serena. Tinggal 15 menit lagi. Serena. Serena. Di sini. Apa? Gimana kamu bisa? Lalu, Pak Vance, masih ada orang yang terjebak di lift. Sekarang kita harus apa? Cepat, pikirkan sesuatu. Tunggu, apa? Apa yang terjadi? Katanya liftnya rusak. Ada yang terjebak di dalam. Kupikir kamu yang di dalam. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Itu rusak. Kamu nggak cek grup chat? Bukannya itu lift 6? Iya, Lisa bahkan bilang aku harus naik lift 6. Lisa juga menyuruhku naik lift nomor 6. Lisa menyuruhmu naik lift nomor 6? Katanya cuma lift 6 yang berfungsi. Yang lain rusak, aku lihat liftnya tidak turun. Aku naik yang di sebelahnya. Sini. Oh, pantas saja. Orang itu benar-benar jahat. Ini surat pengunduran diri saya. Tolong berikan ini kepada Pak Vance untukku. Kamu mau keluar? Ya, daripada membiarkan anak haram dan selingkuhannya bekerja sama untuk mengusirku, lebih baik aku yang pergi sendiri. Kamu bisa menyerahkannya sendiri. Atau jangan diserahkan sama sekali. Bagaimanapun juga kamu akan dipecat. Berhenti memanggilnya anak haram. Keluarga Vance sudah mengakui Pak Vance. Kenapa kamu tidak pergi bilang itu ke Pak Vance, dan coba panggil dia seperti itu? Pak Brooks. Pak Vance. Pak Vance ingin memilih gadis ini sebagai asisten eksekutifnya. Awalnya aku tidak mengerti. Kenapa? Sekarang aku paham. Bukannya kamu mau menyerahkan surat pengunduran diri? Dia ada di sini. Dia ingin mengundurkan diri. Oh, tentang itu. Aku setuju. Kalau nanti kamu pindah ke perusahaan lain, jangan bikin kacau juga urusan mereka. Pak Vance, Anda mempekerjakan seseorang yang kuliahnya saja tidak selesai sebagai asisten eksekutif Anda? Tidak takut kehilangan dukungan orang? Endo. Bukannya kamu sudah mengundurkan diri. Kenapa masih ikut campur begitu banyak? Baiklah, sudah cukup. Aku akan pegang ini dulu. Ada proyek di sini.
siapa yang kerjanya lebih bagus boleh tetap jadi asisten eksekutif. Pak Vance, bagaimana menurut Anda? Jadi, siapa sebenarnya Pak Brooks ini? Dia adalah tangan kanan yang paling dipercaya ayahku. Mulai sekarang, kita harus benar-benar berusaha untuk menjaga jarak dari keluarga Vance. Ini bukan tugasmu malam ini. Kita ada klien lain besok. Kamu benar-benar ingin jadi asistenku sebegitunya? Wanita itu baru saja menghinamu? Kamu tidak bisa membiarkannya jadi asistenmu, kan? Kalau begitu, kerjakan tugasmu. Aku akan duduk di sini dan mengawasimu. Tidak mungkin. Kenapa tidak? Aku tidak bisa konsentrasi kalau kamu di sini. Waktu aku kecil mengerjakan PR, kamu selalu ada di sana, dan aku tetap tidak bisa konsentrasi. Tapi aku tetap selalu mendapat nilai bagus. Baiklah, kalau begitu tetaplah di sini. Oh, Direktur Xiao, lama tidak berjumpa, Direktur Shaw, Pak Vance sudah menunggu Anda di dalam. Apakah Anda ingat siapa saya? dan ini, Lisa, Oh, Direktur Shaw, ingatan Anda bagus sekali. Di seminar 3 tahun lalu, kita pernah bertemu sebentar. kalau begitu, silakan tunjukkan jalannya, Lisa. Ya, semoga kita bisa tumbuh dan sukses bersama. Aku yang urus. Aku dengar Direktur Shaw alergi teh. Makanya aku bawakan jus untukmu. Pak Vance, staf di perusahaan Anda benar-benar tanggap? Direktur Shaw, bagaimana kalau kita akhiri untuk hari ini? Kalau begitu, saya tunggu kerjasamanya. Sama-sama. Oh ya, Pak Brooks menyebutkan, mereka berdua, sepertinya sedang memperebutkan sesuatu. Posisi asisten eksekutif. Kalau menurutku, Nona Lisa pasti lebih mampu. Direktur Shaw, Anda terlalu memujiku. Direktur Shaw punya penilaian yang bagus. Lisa, tolong antarkan beliau. Kalau aku jadi mereka, aku bahkan tidak berani menunjukkan wajahku hari ini. Apa yang bisa dibanggakan? Jujur saja, masih ada orang yang berani mengaku sebagai ahli waris keluarga. Aku belum pernah mendengar orang seperti itu di kota Oakmont. Hari ini, Direktur Shaw memilihku secara langsung. Kamu pikir kamu bisa mengubah keadaan? Ya, terserah. Setelah 2 hari pengamatan ini, aku sudah bicara dengan Pak Vance. Kami memutuskan untuk memberikan posisi asisten eksekutif kepada Serena Hayes. Serena Hayes. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia? Kamu lihat sendiri kemarin. Jelas, performa saya yang terbaik. Dalam hal penerimaan klien, kamu memang lebih baik dari Nona Hayes. Tapi posisi yang kamu perebutkan adalah asisten eksekutif, bukan sekretaris. Kamu sama sekali salah paham. Maksudmu apa? Kamu tidak bisa, hanya karena Pak Vance, yang membawanya masuk, lalu bilang dia benar. Sebelum rapat kami, Serena Hayes menyelidiki perusahaan lain dan melakukan riset latar belakang yang sangat mendalam. Setelah menganalisis data, dia menggunakan format tabel untuk menyajikannya. Tidak hanya lebih mudah dibaca, tapi juga sangat terstruktur secara logis. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa melakukan semua itu? Setelah rapat, Nona Hayes mengambil notulen rapat dan menyusunnya menjadi laporan. Dan mengingat bahwa salah satu investor kali ini adalah perusahaan Jerman, Nona Hayes bahkan mengambil laporan itu dan menerjemahkannya ke bahasa Jerman. Jadi sekarang, apakah masih ada yang keberatan? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Lihat kamu, sekarang jadi CEO. Yakin bisa menangani semua ini? Bukan itu masalahnya. Cuma kali ini, mereka menemui pasien dengan kondisi yang sangat rumit, dan paten ini berasal dari penelitianku. Jadi, Jadi, arus tamani bertahor. Oke, mengerti. Silakan, lanjutkan kerjamu. Temui nenek nanti. Hanya menjalankan tugasku. Sekarang pergi, sibuklah, pergilah. Nenek, kamu tahu, aku masih ingat. Waktu aku masih kecil, kamu selalu memberiku jajan. Oh, kamu di sini. Apa maumu? Aku ke sini untuk menemui nenek. Ini bukan tempat untukmu. Keluar. Serena Hayes. Sudah kuperingatkan, tapi kamu tidak mau mendengarkan. Saat kamu sibuk menggoda pacarku, pernahkah kamu memikirkan tentang nenekmu yang setengah mati itu?
Serena, apa yang dia katakan benar. Pacar aslimu ada di depan pintumu. Butuh bukti apa lagi? Kamu tahu tentang tagihan medismu? Kamu tahu uangnya dari mana? Cucumu yang berharga itulah yang tidur sana-sini untuk mendapatkannya. Kamu, Nenek. Nenek. Isabella Thorne, apapun masalahmu, selesaikan denganku, jangan ganggu nenek, kumohon. kamu tahu apa kesalahanmu? Kamu seharusnya tidak mencoba mencuri milikku. Maafkan aku. Itu yang kamu sebut permintaan maaf? Maafkan aku. Maaf. Tidak cukup. Maaf, apakah itu cukup? Apakah cukup? Maaf. Video ini, aku pasti akan membawanya pulang untuk dinikmati. Tolong, jangan sakiti nenekku. Aku mohon padamu. Bukankah dulu kamu sok jago? Bukankah kamu sangat sombong? Sekarang kamu terlihat seperti anjing yang menyedihkan. Oh iya, bertahun-tahun lalu, orang tuaku meninggalkan kalian berdua, yang tua dan yang muda, hanya untuk melihat kalian hidup lebih buruk dari mati. Kamu tahu, jika aku kirim video yang baru saja kuambil ke Julian, apa yang akan dia pikirkan? Jadi lebih baik kamu jauh-jauh dari Julian. Nenek, nenek, jangan nakuti aku. Aku akan panggil dokter. Dokter, Apa yang terjadi? cepat, lihat. Nenek pingsan. Siapkan untuk resusitasi. Cepat. Ini cucumu yang berharga yang tidur dengan orang untuk mendapatkannya, hanya untuk melihatmu hidup lebih buruk dari mati. Jadi lebih baik kamu jauh-jauh dari Julian. Apa? Nenek tua itu masih bernapas? Tapi melihatmu, seharusnya tidak lama lagi. Jika sesuatu terjadi pada nenek, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau sesuatu terjadi pada nenek, kau mati. Sudah kuperingatkan, kau harus mengambil milikku. Dan orang-orang yang kusayangi, ini baru permulaan. Kau gila. Benar, aku memang gila. Lupa apa yang kukatakan padamu 8 tahun lalu? Semua yang menjadi milikmu, akan kuambil semuanya. Tidak tega membunuhku? Kalau begitu, tunggu saja bagaimana aku melunasi dendam denganmu, sedikit demi sedikit. Kukira kau sudah pulang. Kenapa masih di sini? Aku tidak ingin melihatmu. Ada apa? Sudah kukatakan, aku tidak ingin melihatmu. Kau tidak mengerti, keluar. Di mana semua barangku? Sudah dibersihkan semua. Kita pindah. Ya? Tapi hanya kau. Apa aku melakukan kesalahan? Aku tidak menyukaimu lagi. Pergi. Lalu aku harus pergi kemana? Kau bisa tinggal di mana saja yang kau mau. Keluar. Kita pindah hari ini. Ya? Keluar. Kondisi nenek sudah stabil sekarang, istirahat saja. Terima kasih. Kamu pasti Julian, ya? Bukan, dia bukan. Nenek, jadi, begini, setelah aku pergi dari rumah kita dulu, aku melanjutkan belajar kedokteran. Aku jadi dokter. Untuk penyakit ini, sebenarnya aku dokter yang menangani nenek. Jangan khawatir. Pemulihan nenek sangat baik. Oke. Semua berkat kamu.
Sudah bertahun-tahun. Ibumu sekarang, bagaimana? Ibu aku. Dia meninggal 8 tahun lalu. Dan aku yang sudah tua ini masih hidup. Tolong, jangan bicara seperti itu. Aku akan cuci buah untuk nenek. Julian, duduklah. Tentang kamu dan Isabella, sebenarnya apa yang terjadi antara kalian berdua? Ceritakan semuanya pada nenek. Nenek, kami benar-benar hanya partner bisnis. Tentang semua situasi ini, aku benar-benar harus minta maaf pada nenek. Aku sungguh minta maaf, aku sangat menyesal. Waktu kalian masih kecil, dulu di sekolah, nenek lihat kalian berdua pacaran. Nenek, kami masih anak-anak waktu itu. Kami belum mengerti apa-apa. Sebenarnya, kami masih bersama. Kali ini, kami serius ingin menikah. Untuk aku, harapan terbesarku adalah melihat kalian berdua menikah dan punya anak. Nenek mau buah? Mau bungkam mulut nenek lagi pakai buah? Menurutku kita masih harus mempertimbangkan urusan pernikahan ini sedikit lagi. Untuk pernikahan, aku tidak perlu memikirkannya lagi. Aku sama sekali tidak keberatan. Kamu, keluar dulu. Kamu masih merasa jadi putri? Nenek, dia memang selalu putri. Di dalam kamar tadi, kenapa tadi bilang kamu setuju menikah? Aku baik-baik saja. Maksudmu baik-baik saja gimana? Apa hubunganmu dengan Isabella? Beneran nggak ada apa-apa antara kami. Kami cuma partner bisnis. Bukannya dia pacarmu? Bukan, dia bukan pacarku. Kami cuma partner bisnis. Kami cuma. Kamu memang gak pernah bisa menangani hubungan yang kayak gini. Sama kayak Mia dulu. Dia persis kayak dulu. Aku cuma ketemu dia di depan pintu. Aku cuma naruh jaketku di pundaknya. Pas di situ juga. Aku nggak nyangka dia bakal nekat kayak gitu. Aku cuma suka sama kamu. Aku beneran pengen nikah sama kamu. Nenek gimana? Sebenarnya, kondisinya gimana? Kanker hati stadium akhir. Masih ada harapan nggak? Waktunya nggak banyak lagi. Ayo kita nikah. Aku udah siapin kontraknya. Isinya tentang pembagian aset, sudah aku jelaskan dengan sangat jelas. Ada yang kurang banyak buatmu? Kebanyakan. Rasanya, kayak aku memanfaatkan situasi. Anggap saja ini caraku membalas keluarga Hayes. Mungkin seluruh lamaran ini bukan ide yang bagus. Kayaknya aku perlu pikir-pikir dulu. Semua yang kita lakukan, itu untuk nenek. Kalau gitu, bawa dokumenmu besok. Aku akan jemput kamu. Wah, lihat siapa yang ada di sini. Serena, aku tidak menyangka akan bertemu kamu di sini. Orang tuamu dan aku, kamu tahu, dulu teman lama, sejak mereka meninggal, kamu lihat, aku selalu ingin membimbingmu. Itu tidak perlu, Pak Thorne. Setelah nenek sakit, aku pergi ke korporasi Thorne beberapa kali. Hanya saja sepertinya tidak pernah bertemu kamu, ya kan? Kamu memang sangat keras kepala. Sampai berakhir di sini, menjadi selingkuhan seseorang. CK. Betul sekali. Yang pakai kontrak, persis. Kontrak yang diinginkan putrimu tapi sepertinya tidak bisa dapatkan. Maksudmu apa? Seperti yang terdengar, keluarga fans dan keluarga Thorne bekerja sama dengan erat, ini praktis sudah pasti. Jika kamu ingin mendekati keluarga fans, kamu punya pekerjaan rumah yang berat. Serena Hayes. Beraninya seorang asisten biasa berbicara seperti itu kepada klien? Sebagai asisten eksekutifku, dia berhak sepenuhnya untuk membela reputasiku. Kamu, di sisi lain, jaga mulutmu. Pak Vance, bukan itu maksudku. Mengenai kemitraan itu, mari kita bicarakan di kantor. Aku di sini untuk menjemputmu. Kenapa lama sekali? Kupikir kamu berubah pikiran. Tidak. Aku hanya ganti baju. Apakah kalian berdua di sini untuk mengajukan cerai? Silakan lewat sini. Ayo, hei pengantin, dekati sedikit. Oke, hitung sampai 3. 1, 2, 3. Pak Julian Vance, ada orang dari Cole Enterprises di sini. Persilakan dia masuk.
Orang yang mereka kirim kali ini adalah Liam Cole sendiri. Dari raut wajahmu, Pak Vance, kamu sepertinya tidak terlalu senang melihatku. Keluarga Cole yang mengirimmu, kita akan bangkrut. Itu agak berlebihan, Pak Vance. Karena kita di sini untuk membahas kerjasama, saya yakin kamu tidak akan membiarkan saya rugi besar. Benar, kan? Ini kontraknya. Jika ada yang tidak kamu pahami, tanyakan saja padaku. Jadi kamu sudah menikah sekarang? Pengantin baru. Julian Vance. Dasar bajingan. Hei 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 hei, kamu pikir kamu lagi ngapain? Sekarang kamu main pukul orang? Tunggu dulu. Aku kira bajingan ini selingkuh sama kamu, udah nikah sama orang lain masih ngejar-ngejar kamu, Jadi kamu langsung mukulin dia, gitu aja? kenapa malah nyerang aku? Kenapa kamu nikah sama dia? Kamu kenal dia nggak sih? Kamu tahu nggak berapa banyak cewek yang pernah dia pacari? Nggak bisa dibicarakan baik-baik. Kamu tiba-tiba mukul aku. Kamu bahkan meremas-remas surat nikahku. Hei, tunggu sebentar. Julian Vance. Aku baru sadar sekarang kamu ternyata orang kayak gini. Orang kayak apa aku? Aku datang ke sini dengan niat baik buat tanda tangan kontrak. Tanpa ngomong apa-apa, kamu langsung mukul aku. Sakit banget tahu. Sekarang aku ngerti apa yang terjadi. Kamu taruh surat nikah di sini cuma buat pamer ke aku. Betul kan? Ngapain aku harus pamer hal yang penting banget ini ke kamu? Kamu jelas-jelas. Gimana kamu bisa lihat? Aku, Duduk, jangan kayak anak kecil. Ini tempat apa? Kantor. tapi, Bukannya kamu kesini buat tanda tangan kontrak? Cepetan. Tanda tangan terus pergi. nggak adil, kok malah belain dia? Baiklah, aku antar kamu keluar. Kamu serius? Pak Vance, kita harus segera ke rapat sekarang. Serena belum kembali? Belum, Kalau gitu, kita tunggu dia sebentar. para mitra sudah ada di sini. Lihat, Aku akan telepon dia. Halo? Kenapa sayangku belum kembali? Dia ada bersamamu? Kami menunggunya untuk mulai rapat. dia sudah naik tadi. Hah? Oh, begitu? Masih nggak mau mengalah, ya? Apa kamu sudah gila? Bagaimana kamu memperlakukan aku? Hei, maaf soal itu. Terima kasih sudah menunggu. Sedikit tertahan. Hehe. Jadi, kontrak untuk seluruh proyek ini sudah kamu tinjau. Berapa lama lagi? Sudah saya tinjau. Lanjutkan. Lanjutkan. Haha. Jika ada masalah, kita bisa bahas langsung. Rapat di sini sudah dimulai. Masih ada satu hal yang belum final. Bisa cepat sedikit? Lanjutkan. Aku dengarkan. Ada masalah apa? Tempatmu ini. Maaf soal itu. Haha. Harus angkat telepon ini. Itu, jangga, Halo. Jangan gegabah. Uang bukan masalah. Jangan impulsif. Hei, begitulah perusahaan kami. Uang tidak pernah jadi masalah. Berhenti mencari. Hanya aku. Bukankah Pak Vance orang penting? Kenapa dia datang sendiri untuknya? Hanya untuk dia. Aku tidak mau mengambil risiko. Di mana itu? Taruh di sana. Uang untuk orangnya, langsung tukar. Cari sinyalnya. Cari sekarang, Pak Wright. minta padaku. Pak Wright, maafkan aku. Kamu baik-baik saja? Kukira kamu datang sendirian. Dia datang dari mana? Bocah, kamu salah pilih orang untuk diajak berantem. Keberuntunganmu sudah habis. Apa yang terjadi? Kamu pingsan. Dia di sini. Dia melacak lokasinya sendiri. Pak Vance, hei, aku yang menyelamatkanmu. Ucapkan terima kasih sedikit nggak bakal bikin mati. Wajahmu kenapa? Aku disergap. Hei, kamu orang penting, Pak Vance, tapi toleransimu sangat terbatas. Cukup.
Pamer. Kampungan. Berantem itu, kampungan. Kamu sudah bangun. Aku iri banget sama beberapa orang. Mereka nggak perlu kerja setiap hari. Cuma nongkrong sama Pak Vance udah dianggap hari kerja. Dia lagi bad mood hari ini. Pura-pura aja nggak dengar. Hei. Ini beban kerjaku. Punyamu mana? Kerjaanmu hari ini udah selesai? Kita beda jauh. Bukannya kamu cuma selirnya dia? Lupakan saja. Berita soal pertunangan Pak Vance dan Nona Torne udah tersebar di mana-mana. Masih aja berani-beraninya nyempil. Aku nggak tahan sama orang kayak gitu. Pak Vance? Pak Vance, aku tadi lagi nggak waras sebentar. Aku salah bicara. Soal kejadian di lift waktu itu. Kalian berdua, nggak pernah kapok. Kevin, kemari. Siapkan untuk Nona Hayes ruang kerja yang terpisah. Nggak usah, aku nggak butuh kantor sendiri. Sebagai asistenku, dan sayangku, kamu harus dengar kata-kataku, berdiri. Kalian berdua, tukar posisi. Kenapa kamu nggak hentikan aku? Aku nggak bisa hentikan kamu. Masuk. Maaf, aku tidak diterima. Kamu menghalangi jalanku. Aku lebih baik tidak memanggil satpam untuk mengusirmu keluar. Apa kamu tidak penasaran kenapa aku datang hari ini? Apa maumu? Aku cuma tidak bisa memahaminya. Kenapa kamu mau terlibat dengan si Jalang Serena Hayes itu? Hati-hati bicaramu, jaga sopan santun. Jaga sopan santun? Aku selalu bertanya-tanya. Dengan begitu banyak wanita di luar sana, kenapa kamu memilih dia? Aku melakukan penyelidikan kecil untukmu. Coba tebak apa yang kutemukan? Jauhilah dia. Mulai melindungi, kamu tahu, Serena. Dia sudah berpengalaman. Dia barang bekas. Aku tidak peduli. Kamu tidak peduli? Pria mana yang tidak akan keberatan? Kamu. Jangan-jangan kamu. Sudah kubilang, aku tidak peduli. Dia sekarang istriku, aku gagal melindunginya dulu. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan membiarkannya terluka lagi. Kamu membuang waktuku. Nona Hayes, Pak Vance ingin bertemu dengan Anda. Pak Vance. Tinggalkan anakku. Sebutkan harganya. Pasti ada kesalahpahaman. Kamu mau uang, posisi, aku bisa memberimu semua itu, tapi kamu harus meninggalkan anakku. Semua yang baru saja Anda sebutkan, dia bisa memberikannya padaku. Tawaran Anda tidak cukup baik, jadi aku harus menolak. Jangan paksa aku bertindak. Kamu tidak akan suka akibatnya. Sampai jumpa. Hentikan dia. Karena kamu menolak jalan yang mudah, aku harus menggunakan cara lain untuk membuatmu meninggalkan anakku. Hei, kita di tempat umum. Apa yang terjadi di sini? Sudah kukatakan, kalau kau mau aku masuk ke keluarga Vance, jangan ikut campur urusanku. Kau sudah melewati batas. Wanita seperti itu. Habiskan saja kesenanganmu, dan selesaikan. Tapi menikah masuk ke keluarga Vance? Sama sekali tidak. Aku tidak sepertimu. Aku tidak bermain-main dengan perasaan wanita. Kalau kau begitu khawatir aku akan merusak nama keluarga Vance, ambil kembali semuanya. Kau benar-benar pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Itukah yang kau pikirkan? Kalau begitu, sebaiknya kau mulai memikirkannya. Kita pergi. Kau? Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Apa kau akan pergi dengan siapa saja? Bukan sembarang orang. Itu Pak Brooks. Bukankah dia orang kepercayaan ayahmu? Ayahmu yang menyuruhku. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Di sini, di tempat ini juga. Kukatakan mulai sekarang, kita jauh-jauh dari keluarga Vance. Kukira maksudmu waktu itu kau hanya tidak ingin mereka tahu. Kalau begitu, biar kujelaskan sekali lagi dengan sangat jelas. Orang-orang dari keluarga Vance, bukan keluargaku. Aku hanya punya satu keluarga. Dan itu adalah kamu.
Mawar merah Carola. Iya, Kok kamu tahu? dulu waktu masih sekolah, aku bikin daftar semua hal yang kamu suka. Mawar ini masuk 3 besar. Kamu ingat setiap hal kecil, Maham. setiap kata terakhir. Tak pernah lupa. Semuanya sudah kuhafal. Tahu nggak? Serena, udah bolak-balik ganti pacar? Dia cuma barang bekas. Mulai sekarang, nggak akan ada orang lain. Hai, bagus, bagus. Sekarang setelah Serena kuserahkan padamu, Julian, akhirnya aku bisa tenang. Maksudmu menyerahkan apa? Kalau dia nanti nakal padaku, kamu harus membelaku? Jangan ngomong konyol. Kamu yang lebih mungkin nakalin dia, bukan sebaliknya. Aku nggak sabar nunggu punya cucu. Nek, itu bukan keputusanku. Aku tahu tubuh tua ini nggak akan bertahan lama lagi. Tolong, jangan ngomong hal-hal suram begitu. Operasimu tinggal beberapa hari lagi. Kita nggak bisa melawan takdir. Jangan gugup. Kamu nggak gugup? Aku ini dokter. Masa ia gugup? Aku yang bakal ngoperasi. Iya, kamu nggak boleh gugup. Tapi aku gugup, aku udah konsultasi ke banyak dokter, dan nggak ada yang bisa bantu. Makanya aku yang turun tangan. Santai aja. Aku akan berusaha maksimal. Kamu panggil aku ke sini cuma buat ini, Isabella. Kamu nggak boleh buang-buang waktuku. Si tua bangka di rumah sakit itu adalah satu-satunya keluarga Serena yang tersisa di dunia ini. Kalau ada sesuatu terjadi padanya karena Julian, walaupun cuma kecelakaan, maka kita akan dapat kursi terdepan untuk pertunjukannya. Pemusnahan bersama, yang terjamin, adalah pilihan terburuk. Selama itu berhasil, siapa peduli itu rencana terbaik atau terburuk? Terima kasih. Kalau ada yang lain yang kamu butuhkan, bilang saja. Hei, Kevin. Hah? Aku sendiri cuma asisten. Kenapa aku butuh asisten? Aneh banget. Enggak. Pak Vance membayarku 2 kali lipat gaji lamaku. Jadi, soal itu, tolong jangan bilang ke Pak Vance. Orang ini boros banget. Aku cuma merasa menghambatmu. Enggak sama sekali. Lagi pula, promosi memang bukan untukku. Aku sangat senang di posisiku sekarang. Oh, Pak Vance bilang nanti malam ada pesta makan malam. Dia mau kamu berpakaian yang mengesankan, aku akan mengantarmu. Oke. Kamu lagi ngapain? Cuma berdiri di sini. Ada kejutan untukmu. 3, 2, 1. Rachel dari kelas sebelah mengadakan pertunjukan kembang api untuk pacarnya. Cantik banget. Aku juga mau lihat. Tapi aku nggak punya uang. Oke. Ayo. Pulang yuk. Pak, bisa kasih harga lebih murah untuk paket kembang api ini? Nggak jual. Meski kita udah menikah, masih ada satu upacara yang belum kita lakukan. Sudah 8 tahun aku berhutang ini padamu. Hari ini, semuanya untukmu. Kamu tiba-tiba jadi romantis banget. Ah, aku. Nggak biasa kayak gini. Aku sayang kamu. Aku cinta kamu.
Aku tidak bisa menghubungi Dr. Vance. Bisa tidak kamu hubungi dia? Kami juga tidak bisa menghubungi Dr. Vance. Kita harus bagaimana? Rumah sakit kami sedang berusaha sekuat tenaga untuk menghubunginya. Tapi kondisi pasien sedang sangat kritis saat ini. Kami sudah mengatur agar ada dokter sementara yang siap dipanggil. Tolong, tunggu sebentar lagi. Halo, ada orang di sana? Keluarkan aku dari sini. Cepat. Lepaskan aku. Ada orang di sana? Berhenti memukul. Aku tidak bisa mengendalikan anak orang lain. Tapi aku pasti bisa mengendalikanmu. Aku tidak punya waktu untuk obrolan ini sekarang. Untuk keluarga Vance, untukmu, aku akan mengorbankan apapun. Lepaskan aku dulu. Lepaskan aku dulu. Kembali ke sini. Hei. Ah. Berhenti menunggu. Dia tidak akan datang. Maksudmu apa? Kamu tidak benar-benar percaya Julian peduli padamu, kan? Seseorang sepertimu, dia akan bosan padamu setelah dia puas bersenang-senang. Grup fans atau nenekmu? Ayo, tebak. Mana yang akan dia pilih? Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena memilih untuk bersamanya. Kalau nenekmu meninggal, itu akan jadi tanggung jawabmu. Saya turut berduka cita. Ah, Untuk wanita seperti dia, kamu melawan keluarga Vance, sudahkah kamu pikirkan matang-matang? Nona Hayes. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Mohon terima belasungkawa kami. Maaf. Kamu bilang bisa menyembuhkannya, kan? Kamu tadi di mana? Kamu bahkan datang nggak? Semua ini. Sebagai dokter, atau sebagai pasanganmu, aku nggak pernah mau ini terjadi. Pergi saja. Aku nggak mau lihat kamu. Pergi, cepat pergi. Udah, berhenti minum. Serena, coba lihat dirimu sendiri, jadinya seperti apa? Kalau arwah nenek melihatmu seperti ini, Kamu bicara apa sih? Maksudmu, arwah itu apa? tidakkah kamu ingin tahu kebenarannya tentang paman dan bibimu? Dan bagaimana nenek meninggal? Aku sudah tidak punya keluarga lagi. Aku tidak ada siapa-siapa lagi. Sudah, cukup sekarang. Jangan nangis lagi. Aku akan selalu di sini bersamamu.
Ada apa dengan keluarga Cole belakangan ini? Mereka sedang beruntung sekali. Apapun yang sedang mereka alami, seberuntung apapun itu. Memangnya mereka pikir bisa mengalahkan keluarga Vance? Serena Hayes. Harus kuakui, aku cukup terkesan. Nenekmu baru saja meninggal, dan kamu sudah mengejar-ngejar pria? Kamu tidak tahu kalau aku sekarang adalah Direktur Eksekutif Cole Enterprises? Kamu pikir bisa saingan denganku? Hah? Kesepakatan terbaru antara keluarga Cole dan Westbridge dinegosiasikan olehku. Apa kamu tahu kalau sepupumu sudah mencoba mendekati Julian? Dia pikir dia siapa? Sama sepertimu, memalukan sekali. Kita sekarang setara. Jangan ikut campur urusan keluarga kami. Aku tidak mau terlibat sedikit pun. Ya, Pak Thorne adalah ayahmu sendiri. Jujur saja, Kamu tahu, sebaiknya kamu kurangi waktu untuk semua intrik dan pengkhianatan ini, dan benar-benar belajar keterampilan yang berguna. Maka, kamu tidak akan berakhir sebagai pion yang dibuang. Serena, apa kau sudah hilang akal? Serena, kamu gila. Kembalikan kartu saya. Maaf. Permisi, semuanya. Sepertinya bajumu juga basah. Pergi beli beberapa lagi. Mereka kotor. Pergi beli baju. Maaf mengganggu kalian semua. Serena. Bisa kita bicara berdua sebentar? Bukan sekarang. Bukan seperti itu. Beberapa hari terakhir ini, aku sudah mencoba menghubungimu, tapi tidak bisa tersambung. Saat ini, kita masih menikah, kan? Jadi, aku hanya berpikir, mungkin ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Aku baru saja sibuk akhir-akhir ini. Mari kita lakukan lain kali. Pak Vance, saya perlu mengingatkan Anda. Perjanjian pernikahan Anda hanyalah sebuah kontrak, dapat diakhiri kapan saja. Bisakah kamu berhenti? Serena, dengar, kita masih menikah. Jadi, apapun yang bisa dia tawarkan padamu, aku bisa menyamainya. Pak Vance, apa yang gagal kamu berikan padanya? Aku bisa menyediakan. Ibu Hayes, rapat dengan para eksekutif kota Seacrest sebentar lagi dimulai, kita kehabisan waktu. Mari cari kesempatan lain nanti saja. Nanti, oke? Nanti saja. Ya ampun. Kamu ngapain di sini? Kejutan. Tunggu dulu. Lihat, kita sudah menikah sekarang, kamu pulang bersamaku, dan juga, kamu harus berhenti bertemu dengan semua pria lain itu. Jadi kita sudah menikah. Baiklah, ayo pulang. Segampang itu? Kamu ikut atau tidak? Aku ikut. Kamu yang terbaik. Pulang sendiri saja. Hei, kau menipuku. Bagaimana kau dapatkan kartu kunciku? Baiklah. Kalau kamu tidak pulang, aku juga tinggal. Kamu. Siapa bilang kamu boleh tinggal di sini? Kamu masuk sendiri begitu saja? Hei. Siapa yang bilang kamu boleh tinggal? Halo, kamu langsung masuk begitu saja? Hei. Siapa yang bilang kamu boleh tinggal di sini? Keluar. Aku tinggal di sini. Baiklah, kamu tinggal di sini. Kalau begitu, aku akan ambil kamar lain saja. Apa sih masalah hotel ini? Mereka begitu saja memberikan kunci ke siapa saja? Kita sudah menikah secara hukum. Aku tunjukkan surat nikah kita untuk mendapatkannya. Kamu ambil satu, aku ambil satu. Aku akan pesan semuanya sampai habis. Aku mau cerai sekarang. Kenapa kamu bicara soal perceraian lagi? Bukankah kita seharusnya membuat ini berhasil? Bukankah kamu bilang kamu tidak akan meninggalkanku? Aku bilang begitu? Tidak. Ya. Semua bohong.
Apakah ini juga bohong? Pergi. Baik, aku pergi. Ada apa? Serena, bukankah kita seharusnya menandatangani kontrak jam 9? Kamu di mana? Oh, aku sedang dalam perjalanan. Jam berapa? Ya ampun, Sorry. gimana? Bisa kamu lupa hal kayak gitu? Pak Woods di mana? Beliau lagi parkir di luar. Hei, jangan bergerak. Tunggu dulu. Apa-apaan yang terjadi di lehermu? Leherku kenapa? Lihat sendiri. Ada bekas merah gede. Digigit nyamuk. Ku garuk. Digigit nyamuk, ya? Maaf agak terlambat sedikit. Halo, Pak Woods. Ini kontrak yang sudah kami buat. Tolong diperiksa apakah ada masalah. Kalau bukan karena pidatonya yang meyakinkan, sungguh mengesankan. Dengan harga segini, aku tidak akan pernah setuju menjual barang-barang ini kepadamu. Tenang saja, Pak Woods. Mengenai harganya, kami pasti akan memastikan Bapak tidak dirugikan. Lagi pula, ini pertama kalinya kita bekerja sama, itu cara kami menunjukkan itikat baik. Tunggu sebentar. Wah, ini kan Pak Vanse. Apa yang membawamu sampai ke sini? Aku cuma tidak tega melihatmu dirugikan. Begini saja, kenapa tidak kamu alihkan saja peralatan ini ke keluarga Vance? Soal harga, bidabi, endabi, bidabi. Aku akan tambah 1 poin. Bagaimana? Bagaimana kalau kamu transfer batch peralatan ini ke keluarga Vance? Soal harganya, aku akan tambah 1% ekstra. Gimana? Pak Vance, menurutmu itu tidak berlebihan, Pak Vance? Kamu menekan harga sekeras ini, dan berani bilang, aku, yang berlebihan? Pak Woods, tawaranku adalah tanda niat baik kami. Lihat, peralatanmu ini bukan model terbaru. Kalau Pak Vance benar-benar menginginkannya, dia sudah membelinya sejak lama, kenapa tunggu sekarang untuk naikkan harga? Dengar, Pak Woods, jangan buru-buru menjawab. Pulang dan pikirkan lagi. Aku pergi dulu. Pak Woods, silakan duduk. Nona Hayes, sejujurnya, aku ingin menjualnya padamu, tapi Pak Vance ini, dia orang yang benar-benar tidak bisa aku langgar. Aku mengerti. Lihat keluarga Vance, mereka sudah memonopoli terlalu lama. Bagian kue ini, bukankah seharusnya dibagi di antara kita? Belakangan ini, pewaris grup Vance dan Isabella Thorne dari keluarga Thorne telah mengumumkan pertunangan mereka. Ketua grup Vance menyatakan pasangan ini sangat bahagia bersama, dengan pernikahan diperkirakan akhir tahun ini. Matikan radionya. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Setelah kejadian terakhir, apa kau tidak belajar apa-apa? Dasar anak durhaka. Serena Hayes itu tidak akan pernah menjadi bagian dari keluarga Vance. Kalau kau begitu terobsesi dengannya, jadikan dia simpanan saja. Julian, jangan sekali-kali kau pikir hanya karena kau anak satu-satunya, aku tidak akan berbuat apa-apa padamu. Kalau kau benar-benar bisa punya anak, apakah kau bahkan akan mengakuiku? Tapi pada kenyataannya, kau sudah hidup dari kekayaan dan status keluarga Vance. Kau tidak punya hak berdiri di sini berteriak-teriak padaku seperti ini. Saat kau membunuh ibuku, aku ingin membunuhmu. Kalau hukum mengizinkan, kaulah yang pertama akan kubunuh. Aku tidak akan setuju dengan ini. Kau cari sendiri cara untuk membereskan kekacauanmu. Kau tahu apa yang harus dikatakan nanti, bukan begitu? Jadilah anak yang baik. Kevin, Nona Hayes. Nona Hayes? Tolong, beri saya kesempatan. Pak Vance bilang ke saya, kalau Anda tidak mau menerima saya, grup Vance juga tidak akan mau. Saya baru beli sepeda listrik, masih mencicilnya. Assist. Jadi Pak Vance tidak menginginkanmu? Ya? Ini, kami tidak mampu membayarmu ganda. Tidak apa-apa. Bersama Pak Vance? Bukan soal uang.
Kesetiaan itu tak ternilai. Jangan lihat saya tidak keberatan. Lagi pula, dibandingkan kelakuan Julian yang tak tahu malu, saya tidak ada harapan, maaf. Pergi dan selesaikan dokumen penerimaan. Hei, tidak mau berterima kasih pada Ibu Hayes? Terima kasih, Ibu Hayes. Terima kasih, ayo, cepat. Bodoh sekali. Bukannya kamu yang membawanya masuk? Saya yang akan menanganinya. Dia bahkan menempatkan orang di departemen saya. Licik sekali. Kapan kamu pergi? Pak Vance bilang ke saya kita perlu menghabiskan waktu bersama dan semakin dekat. Ini, saya buat sendiri. Bisa pergi sekarang? Saya tahu. Kamu tergoda dengan ini. Bukankah dulu Serena Hayes melakukan hal yang sama, mengejarmu tanpa henti? Dia bisa, saya juga bisa. Kamu sudah menyelidiki aku. Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka kamu tak akan kalah. Begini, aku kasih tahu sesuatu, aku yang duluan suka dia. Jam berapa sekarang? Dia tidak akan kembali. Sedang belajar. Teruskan saja. Aku mau tidur. Aku lihat lampu di bawah masih menyala. Aku turun untuk mematikannya. Silakan matikan. Apa? Jadi, artinya, dari awal sekali, kamu tidak pernah punya kesempatan. Kamu masuk dari mana? Gampang banget masuknya. Dandan kayak gini, duduk di sini. Nggak punya malu? Malu? Aku nggak peduli. Aku cuma mau kamu. Keluar, aku nggak akan pergi. Baiklah, kalau gitu aku yang pergi. Julian, Julian. Sepertinya kamu dan Nona Hayes masih perlu ngobrol. Kalau gitu, aku duluan ya. Lain kali aku temani kamu. Kamu harus kasih penjelasan. Kamu. Kalian berdua lanjutin aja. Keluar, kalian semua, keluar. Bukan seperti itu. Oke. Biar aku yang urus. Silakan. Nona Hayes, nanti kalau waktunya tiba, jangan lupa hadir di pernikahanku dengan Julian. dia bisa masuk dari mana sih? Ibu Hayes. Mau ku antar keluar? Dia nggak akan pergi kemana-mana. Masuknya aja bisa, sekarang keluar nggak bisa, pastikan dia pergi. Kita sudah bercerai? Tidak, Lalu apa hubunganmu dengannya? tidak ada hubungan apa-apa. Lalu kalian berdua tadi ngapain? Kami tidak melakukan apa-apa. Terus dia bisa masuk gimana? Aku juga ingin tahu. Aku juga bingung. Aku nggak tahu, aku nggak paham. Kevin, ambilkan perjanjian perceraian itu. Aku nggak di sini. Kamu nggak di sini, kamu ambilkan itu. Kita tidak akan bercerai. Silakan gugat saja aku.
Kalau nggak percaya, selidiki saja. Menyelidiki? Gimana caranya? Siapa yang mau menyelidiki untukmu? Memalukan sekali. Berita pertunanganmu dengan Isabella sudah tersebar ke seluruh kota. Aku selalu membereskan masalahmu. Hadap tembok. Kalau kamu nggak menghadap tembok dan introspeksi, malam ini kamu jangan tidur. Oh, perjanjian perceraiannya sudah siap. Hei, Pak Vance, ada apa? Ada yang ingin Anda katakan? Pergi. Kevin, Nona Thorne, Anda tidak boleh masuk. Kamu tahu siapa aku? Berani-beraninya kamu menghalangiku? Julian Vance. Masih nonton? Hei, siapa yang suruh kamu duduk di sini? Ayo, bangun, bangun, Kevin sudah bekerja keras. duduk. Siapa yang suruh kamu berdiri? Tebak ini apa? Hei, lihat, kesepakatan dengan Pak Woods sudah pasti jadi. Ini pertama kalinya ada yang berhasil merebut kesepakatan tepat dari bawah hidung Richard Vance. Bagaimana menurutmu? Ini patut dirayakan? Setuju kan? Siapa yang merebutnya? Hei, lupakan siapa yang melakukannya. Intinya, kita dapatkan. Itu hampir direbut dari kita. Kamu ngapain aja pas makan malam waktu itu? Pikiranmu melayang entah kemana. Dengan bisnis keluarga Cole di tanganmu? Bukannya kamu berutang kesempatan padaku untuk menebusnya? Barbecue dan bir yang banyak. Baiklah, Sungguh? setelah aku tanda tangani kontraknya. Kevin. Jalan. Kevin, hei, gaspol, ya? Wah, jangan terlalu cepat, hati-hati. Asistenku, sekarang kamu yang perintah-perintah? Pak Vance, kan? Kenapa saya dihentikan? Tenang saja, Pak. Kami polisi. Istri Anda di sini sedang terlibat dalam kasus kriminal. Kami sedang menyelidiki, saya khawatir, Anda tidak bisa menemuinya. Dia baru saja mengalami kecelakaan. Saya harus memastikan keadaannya. Bekerja samalah, ya? Saya dokter. Dia baru saja mengalami tabrakan. Biar saya pastikan dia baik-baik saja. Tahan dulu pertanyaan Anda sampai nanti. Kamu baik-baik saja? Saya tidak terluka. Isabella terluka parah. Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Kami belum tahu kondisinya. Aku sangat lega kamu baik-baik saja. Pak Vance. Setelah kecelakaan itu, sopirnya langsung kabur dari TKP. Semua bukti mengarah pada satu hal, sebuah pembunuhan yang direncanakan dengan matang. Saat ini, setiap bukti dan tuduhan dari korban langsung mengarah ke istri Anda. Saya akan ke rumah sakit, saya harus memastikan keadaannya. Kami akan bekerja sama dengan penyelidikan. Tapi Anda harus mengungkap kebenarannya. Dimengerti? Saya mengandalkan Anda. Kakiku. Aku tidak bisa merasakan apa-apa. Kamu dokter, kan? Tolong, periksa aku. Teknologi sekarang luar biasa. Aku sudah memanggil teman dokter terbaikku untuk datang merawatmu dengan perawatan terbaik. Ini semua salah Serena. Dia yang menabrakku dengan mobilnya. Serena tidak ada hubungannya dengan ini. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dia yang menyuruh orang menabrakku. Tenang dulu. Kamu pikir Serena mau menabrakmu? Dia juga ada di dalam mobil. Mengapa dia mau membahayakan nyawanya sendiri seperti itu? Aku salah. Seharusnya aku tidak mendekatimu. Seharusnya aku tidak mencoba merebutmu darinya. Aku tidak mau apa-apa sekarang. Aku hanya
Aku hanya ingin kakiku kembali. Aku sudah periksa sejak tiba di sini. Kamu akan baik-baik saja. Jangan khawatir, ini bisa diobati. Kamu hanya perlu tenang dan fokus untuk sembuh. Bagaimana aku bisa tenang? Ini semua karena Serena. Ini semua salah dia. Aku bilang, tenang. Melihat betapa lantangnya suaramu hari ini, dan penuh energi, itu justru membuatku lega. Apa kamu khawatir padaku? Sekarang, tentang kejadian ini, saat polisi datang, aku harap kamu bekerja sama penuh dengan penyelidikan mereka, dan secepat mungkin, membersihkan nama Serena. Setelah semua ini, kamu masih membelanya. Bagaimana jika aku yang menabraknya? Apakah kamu masih akan membelaku? Kamu terlihat lebih baik. Kalau begitu, kamu harus istirahat. Baiklah, bertahanlah. Jangan pergi. Ah, Katanya dia bekerja untukmu, kan? Ya, dia asistenku. Kevin, kami seharusnya pergi siang ini untuk menutup kesepakatan bisnis. Perusahaan itu baru menghubungi kami siang ini untuk mengonfirmasi kesepakatan. Saat itulah mereka memutuskan bekerja sama dengan kami. Jadi coba jelaskan, kalau kau bilang ini direncanakan, bagaimana mungkin aku bisa menjamin kalau Isabella akan berada di rute kami Nona dalam waktu Hayes, sesingkat rekan itu? saya sudah berbicara dengan Pak Woods. Dia mengklaim kau sudah menyetujui kesepakatan itu minggu lalu. Kau yang menunda penandatanganannya, Itu omong kosong. Kevin yang menerima telepon siang ini. Nona Hayes, yang menyuruhku menabrak Isabella. Kau bekerja untuk Richard Vance. Mengapa kau berkata begitu, Nona Hayes? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku cuma berpikir, Pak Julian Vance terdengar sangat familiar. Hanya orang-orang dekat Richard Vance yang akan memanggilnya seperti itu. Aku hargai kebaikanmu, tapi nyawa dipertaruhkan di sini. Kalau kau tidak mau mengaku, jangan libatkan orang lain. Dulu aku bekerja untuk Pak Julian Vance. Kenapa kau tidak bilang dialah yang mencoba menjebakmu, Arta? Kau pikir aku bodoh? Mengapa dia melakukan itu padaku? Mengapa tidak? Di mana buktimu? Ini Nona Hayes dalam rekaman telepon dengan Pak Woods. Ketika menyangkut keuntungan, perasaan tidak berarti apa-apa. Bagi seorang pria. Silakan, dengarkan. Apa perasaannya padaku? Aku tidak sepenuhnya yakin. Tapi karakternya, aku percaya sepenuhnya, kau toh akan masuk penjara. Berhentilah mencoba memecah belah kami. Pak Vance, kami sudah menyelidikinya. Istri Anda tetap harus ikut kami ke kantor polisi. Kami sudah menanyakan semua yang kami butuhkan. Apa gunanya pergi ke kantor polisi? Dia bahkan belum diperiksa kesehatannya. Dia baik-baik saja, Pak Vance. Kevin ini, dia menyerahkan bukti audio, suara di dalamnya memang suara istrimu. Tapi kami belum bisa memastikan 100%, jadi kami perlu pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak mungkin itu dia. Rekaman mereka itu. Bagaimana, kalau itu sesuatu seperti dipalsukan atau disintesis? Kami juga berpikir kasus ini penuh dengan celah, jadi kami perlu pergi ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Mengerti? Tunggu, Pak. Serena, Tidak apa-apa. Aku akan bekerja sama. Jangan khawatir, begitu kami menyelidiki sampai tuntas, aku akan mengantarnya kembali padamu sendiri. Ayo pergi. Serena, apa? Jadi ini caramu merawatnya? pelindung yang hebat kau ini, jangan biarkan mereka begitu saja membawanya. Apa gunanya menangkapiku? Kau pikir aku masih akan mempercayaimu? Masalah ini bukan lagi urusanmu. Aku akan menyelidiki sendiri. Coba-coba pamer, ya? Kau benar-benar pikir bisa menyelesaikan ini? Tepati janjimu, sudah kubawa kembali untukmu. Aku akan berterima kasih pada mereka. Pak. Terima kasih banyak. Kali ini, sungguh, aku berutang segalanya padamu. Hanya menjalankan tugas. Aku akui, aku salah sebelumnya. Aku terus-terusan menghalangimu. Bagus kalau kamu sadar. Lihat, sebagai warga negara, kita seharusnya melakukan bagian kita dan bekerja sama. Hal-hal seperti itu sebelumnya. Oke, aku paham. Jadi, aku tidak yakin. Bagaimana aku bisa membantumu nanti? Jika kamu merasa kurang enak badan atau apapun, datanglah ke rumah sakit kami. Jangan menyumpahi aku. Ayo pergi.
Dada bagus, bro. Apa aku mengatakan hal yang salah? Tidak, mereka hanya memujimu. Masih ada satu lagi. Kamu kan sudah dewasa, kenapa pelin-pelan? Jangan banyak omong, ayo, pergi dari sini. Lihat, saat situasi genting, kamu tahu siapa yang bisa diandalkan? Tidak seperti beberapa orang, hanya omong tapi tidak bertindak saat dibutuhkan. Baiklah, kalau sudah selesai, pulanglah. Hah, jadi sekarang kamu mengusirku? Dasar tidak tahu terima kasih. Aku akan traktir makan suatu saat. Hanya berdua kita. Hanya kita berdua. Hanya berdua kita. Aku pergi dulu. Dan kapan tepatnya suatu saat itu? Hilang. Gampang. Julian, kau membuat putriku kehilangan satu kaki, belum cukup, sekarang kau mengincar keluargaku, para Thorn, kau harus menghancurkan kami sepenuhnya? Tidak ada yang memojokkanmu. Bagaimana dengan orang tuaku? Saat mereka membantumu, pernahkah terlintas di pikiranmu bahwa kau sedang menggiring mereka menuju kematian? Apa kau merasa bersalah sedikit pun? Aku cuma mencoba membantumu. Bagaimana aku bisa tahu kalau badge itu akan bermasalah? Kalau soal mereka bunuh diri, itu bukan urusanku. Nah, Orang yang menyediakan badge pesanan itu sekarang adalah tangan kanan di perusahaanmu. Mau jelaskan itu? aku tidak tahu. Kau tidak tahu, kaki putrimu bisa berakhir seperti itu sepenuhnya salahmu. Dia bilang dia tidak akan benar-benar menyakiti Isabella. Cuma goresan kecil, makanya kami. Dasar bodoh. Kau benar-benar tolol. Kalau cuma goresan kecil, kau kira dia akan dipenjara? Kau tahu karena ini, dia hampir mati? Apa? Richard Vance berkomplot melawanku? Memakai orang lain sebagai senjata, lalu pura-pura tidak tahu, itu selalu gaya Richard Vance. Bajingan. Siapa lagi yang tersisa untuk dia bersihkan? Aku? Tidak mungkin. Cara kamu menakutinya tadi, dia bakal susah tidur berhari-hari. Menakuti dia tidak cukup. Kita harus bertindak nyata. Kita harus membuatnya percaya bahwa kalau dia tidak menyerahkan diri, dia bahkan tidak akan bisa mempertahankan nyawanya sendiri. Soal Kevin, aku yang salah. Aku. Bukan salahmu. Maaf, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kenapa kamu putus dengan aku? Aku takut lubang ini tidak bisa diisi. Semua salah orang itu. Kalau benar-benar sampai ke situ, aku akan menyerahkan diri. Bukankah kita sudah putus? Kamu masih ngapain di sini? Aku datang bawa bahan pelajaran buat kamu. Aku nggak butuh. Kenapa 2 hari terakhir kamu nggak masuk sekolah? Jangan datang lagi lain kali. Kalau kamu datang lagi, aku bahkan nggak bakal buka pintu buat kamu. Jadi dulu kamu ninggalin aku, nyerahin aku, karena kamu pikir aku cuma bisa berbagi saat-saat indah sama kamu, tapi nggak saat-saat sulit. Bukan. Karena nggak perlu, kamu begitu luar biasa di kuliah, masa depanmu begitu cerah, kenapa aku harus menjadi beban buat kamu? Aku nggak sebaik yang kamu kira. Dulu, kamu bayar aku $2 juta sekaligus, bahkan tanpa kontrak. Gimana kamu tahu kalau setelah terima uangnya, aku bakal nurutin kamu begitu saja? Kamu nggak menepati janji. Sekarang aku nggak punya. Dulu kamu begitu naif, aku tahu bayar bulan demi bulan bakal bikin kamu bergantung sama aku. Selama 8 tahun ini kamu suka sama aku. Iya, beneran? Kamu kasih aku $2 juta sebulan bukan buat menghina atau balas dendam sama aku. Siapa yang pernah lihat orang pakai uang buat menghina orang? Cara terbaik buat menghina seseorang yaitu dengan uang. Jadi dulu kamu menghina aku. Bukan. Terus kamu suka sama aku?
Hei, nak, aku sedang diburu, aku bahkan tidak tahu siapa pelakunya, apa yang harus kulakukan? Ada yang mengincarku. Apa? Siapa itu? Kamu yang seharusnya tahu. Pikir, siapa kira-kira? Selama bertahun-tahun, aku punya banyak musuh. Menurutmu siapa? Aku benar-benar tidak tahu. Ah, kamu kenal Lee dari perusahaan kita? Dia menemukan beberapa kejanggalan di pembukuan. Jadi aku urus dia. Pembukuannya bermasalah? Kita harus buat rencana. Semua uang dan rekeningku ada padaku, semua ada di kamar tidurku, di dalam brankas. Kita harus cari solusi. Kita harus bereskan kekacauan ini. Berapa jumlahnya? Jangan pikirkan uangnya dulu. Kita butuh rencana. Ada orang lain yang bisa kamu percaya? Tidak, benar-benar tidak ada. Hanya kamu yang kupercaya. Aku hanya percaya satu orang. Dia Serena Hayes. Serena Hayes. Baiklah. Baiklah, dia saja kalau begitu. Aku akan lakukan apapun yang kamu katakan mengenai harta keluarga Vance. Semua akan jadi milikmu suatu hari nanti. Ah, kalau saja ibumu seperti kamu, aku tidak perlu. Cukup, jangan bahas itu. Tentang masalah ini, aku sudah bawa seseorang untuk membantu. Siapa? Masuk. Oh, halo? Julian, ada apa ini? Dia mengaku semua, petugas Miller, semua buktinya ada di sana, di brankas kamar utama. Aku juga punya rekaman. Kirim ke aku. Ayo pergi, Julian. Kamu benar-benar darah dagingku sendiri. Halo, ada orang di sana? Kamu? Maaf? Siapa yang tinggal di rumah ini sekarang? Yang saya tahu hanya itu seorang Pak Vance. Dia membayar kami secara rutin. Saya hanya di sini hari ini untuk membersihkan dan memangkas bunga-bunga. Vance, ya? Julian Vance? Tidak tahu. Hanya tahu nama belakangnya Vance. Dan kamu di sini untuk? Hanya melihat-lihat, abaikan saja saya. Oke. Aku capek banget. Kamu pergi ke keluarga Hayes. Akhirnya aku beli rumah itu. Dulu, aku selalu berpikir, begitu aku punya uang, aku akan kembali untukmu. Kemudian, saat akhirnya aku punya uang, aku kembali mencarimu. Ternyata kamu sudah pindah. Jadi, akhirnya aku beli tempat ini saja. Setiap kali aku lihat tempat ini, aku teringat masa kecil kita. Selama 8 tahun ini, kamu tidak pernah bersama siapa-siapa. Tidak. Aku benar-benar tidak pernah bersama siapa-siapa. Lagi pula, dengan pengalamanmu, kau pasti tahu. Kalau aku bohong. Apa maksudmu dengan pengalamanku? Pengalaman apa? Aku tidak punya pengalaman apa-apa. Aku juga tidak pernah bersama orang lain. Kamu tidak punya pengalaman? Dulu, saat kau minta aku periksa PR-mu, kau langsung menciumku. Karena aku merasakan sesuatu. Aku sangat menyukaimu.